Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Kasihi saya juga dong. Kita bersyukur sudah bisa ikut Zoom karena ada Zoom, ada internet. Juga kita bisa ikut persekutuan Usinda online. Usinda hidup berdampak. Nah, itu temanya ya. Dilayani oleh Saudara Abdi, pengiring pujian Johannes dan Vera. Oh, terima kasih semuanya. Kita mulai ya, sekarang persekutuan online ini. Tata tertib. Satu, selama acara berlangsung semua suara dimatikan. Maaf ya. Supaya suara MC dan pembicara terdengar jelas, tapi didengarkan ya, ibu-ibu. Bapak-bapak, oma-opa, jangan ditinggalin. Ketika ada interaksi MC dan peserta, dipersilakan untuk angkat tangan dulu. Nanti videonya dihidupkan bersama host, lalu suaranya dinyalakan. Yang ketiga, video kamera agar diaktifkan pada saat sesi foto bersama supaya wajahnya meskipun kita udah mulai lansia ya, ada yang udah lansia benar juga, tapi masih cantik-cantik dan cakep ganteng supaya dapat difoto diabadikan ya. Terima kasih sudah mengikuti persekutuan online usia indah ini. Lanjut, kita puji-pujian dulu ya. Bersyukur pada Tuhan PKJ nomor 7, 1 sampai 3. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Oma Opa. Mari kita mulai memuji Tuhan dengan pujian bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita doa buka ya. Bapak dalam surga, terima kasih untuk kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami sekalian. Usia kami sudah mulai senja ya Tuhan, tapi kami tahu kami dapat memuji dan membesarkan nama-Mu lewat puji-pujian, lewat bersyukur juga, lewat kata-kata, lewat perbuatan, segala sesuatunya. Tuhan mengetahui, Tuhan melihat, oleh sebab itu kami sebagai anak-anak-Mu wajib untuk bersyukur dan berterima kasih. Wajib untuk dapat
memuji dan memuliakan nama Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk semua anugerah yang telah Engkau berikan pada kami. Hari-hari telah berlalu begitu cepat. Kami dapat nikmati, kami dapat rasakan kasih-Mu begitu indah dalam kehidupan kami. Bapa, kami hanya dapat bersyukur dan bersyukur. Terus-terusan bersyukur. Kami hanya dapat menikmati semua pemberian. Hari ini Tuhan tolong kami untuk dapat mendengar dengan hikmat firman-Mu yang dibawakan oleh Saudara Abdi. Kiranya kami dapat mengikuti apa kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami hanya dapat berserah dan mengucap syukur. Semuanya kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tolong kami, pimpin kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Amin. Iya, kita lanjut ya. Puji-pujiannya, ku ingin berperangai, laksana Tuhanku. Sungguh susah ya. Seringkali kita, namanya manusia, seringkali bawel, seringkali ngomel. Tapi Tuhan selalu mengasihi kita, selalu mengampuni kita. Oleh sebab itu, kita puji, kita menyanyikan NKB 122. Ku ingin berperangai. Silakan. Kita lanjut di saat ini. Saat ini, lagu ini sungguh dulu ya. Di saat ini kau perlu Tuhan. Maksud kau itu diri kita sendiri ya. Seringkali kita, terutama saya ya, seringkali merasakan penuh kekurangan. Oleh sebab itu, seringkali saya menyanyikan lagu ini. Ini lagu salah satu lagu favorit saya. Di saat ini kau perlu Tuhan. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Yuk mari Om Abah kita menyanyikan pujian ini. Di saat ini kau perlu Tuhan. Harus
mendengarkan renungan dibawakan oleh Saudara Abdi. Silakan. Ya, selamat pagi Oma-Oma dan Bapak-Bapak yang hadir di room Zoom ini. Kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, sungguh kami mengucapkan syukur atas rahmat dan juga kasih yang sungguh sangat melimpah bagi setiap kami. Setiap kami telah Kau berikan kecukupan, setiap kami telah Kau berikan kebaikan. Kami mengucapkan syukur atas hari baru dan juga semangat baru dalam kami menapaki setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengucapkan syukur untuk kami boleh melaksanakan persekutuan online Usinda Tuhan. Kiranya kami boleh mengikutinya dengan baik. Kiranya firman yang akan kami dengar bersama boleh kami renungi dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang Kudus juga boleh hadir bersama dengan kami, sehingga ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu boleh kami mengerti dan boleh senantiasa kami lakukan, sehingga firman-Mu boleh hidup dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Oma-Oma, mari kita buka Alkitab kita dari Matius. Pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Nah, kita akan membaca bersama-sama, di layar sudah ada ayatnya. Nanti yang bawa Alkitab boleh buka Alkitab, atau juga bisa kita baca di hadapan kita masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita semua ya. Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik yang memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah Usinda Hidup Berdampak. Wah, luar biasa temanya. Saya ketika mempersiapkan firman ini, saya berpikir, kenapa ya harus tema Usinda Hidup Berdampak? Memangnya saudara-saudara yang hadir di room Zoom ini pernah merasa hidupnya kurang berdampak? Mungkin ada beberapa yang merasa sudah usia lanjut, di usia yang senja ini ngerasa udahlah nggak usah terlalu banyak terlibat pelayanan. Udahlah mendingan generasi yang muda-muda saja yang melakukan pelayanan. Masa-masa saya sudah lewat. Saya lebih baik jadi jemaat saja yang hadir di peribadahan. Ada yang merasa seperti itu, ibu-ibu, om-oma? Atau merasa di usia lanjut ini yang sudah tidak bisa gesit ke sana kemari, yang sudah tidak Pentiumnya, ibarat kalau komputer nih Pentiumnya generasi lama susah untuk belajar teknologi gitu ya, mendingan generasi yang muda-muda saja, yang encer-encer saja gitu ya. Ngerasa kalau usia lanjut itu kayaknya serba generasi old, serba udahlah masa-masanya sudah lewat, sudah nggak usah berpartisipasi ngikut macem-macem. Pokoknya mendingan jadi jemaat biasa saja, yang kayaknya merasa kalau usia itu sebagai usia yang tidak perlu terlibat banyak dan juga
nggak usah memberikan dampak yang besar gitu ya. Jangan salah, oma-oma. Usinda ini juga penting. Usinda ini juga merupakan usia di mana yang krusial. Bagaimana usia di usia senja ini sebetulnya banyak loh yang bisa kita berikan kepada lingkungan kita dan sesama kita. Nah, kita tadi sudah membaca dari Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Ini adalah firman yang umum ya, Om-Oma, bagaimana firman tentang terang dan garam. Nah, kalau misalnya kita baca tadi, terang dan garam ini kan umum ya, dalam kehidupan Israel juga demikian. Terang pada zaman itu memakai minyak ataupun lilin yang sebagai simbol terang adalah bagaimana zaman dulu kan nggak ada lampu ya. Bagaimana terang itu selalu akan dibutuhkan ketika waktu malam. Tadi dikatakan gunung pun tidak di kota yang terletak di atas gunung pun tidak mungkin disembunyikan katanya. Bagaimana terang ini jika berada di dalam tempat yang tepat akan menerangi seluruh rumah sehingga tidak ketutupan cahayanya. Nah, apalagi kalau misalnya kita bahas tentang garam. Makanan apa sih yang nikmat kalau tidak ada rasa? Makanan apa sih yang hambar itu enak gitu ya? Tentunya kalau ada rasa lebih nikmat ya. Ibu-ibu, om-oma, dan juga bapak ibu. Bagaimana kalau makanan yang ada rasa asinnya gitu ya? Coba kita bayangin makan bakso gitu ya. Tapi kuahnya hambar, nggak ada rasa asinnya. Wah, mana enak gitu ya. Makan nasi goreng tanpa garam misalnya. Rasanya cuma nasi dan telur aja enak, ibu-ibu. Tentunya nggak enak ya. Rasanya kok kayak kurang jos gitu ya. Saya ini dari badannya sudah terlihat suka makan gitu ya. Kalau tanpa rasa pedas dan asin itu kayak kurang jos gitu ya. Bagaimana garam ini memberikan rasa, memberikan kenikmatan ketika kita makan. Nah, kalau misalnya kita melihat bagaimana terang dan garam ini ternyata memberikan suatu dampak bagi makanan ataupun bagi setiap aktivitas yang kita lakukan. Kalau misalnya malam-malam ke toilet nggak ada lampu, itu mah bahaya, nggak ada terang ya. Bagaimana terang itu sangat berfungsi untuk menunjukkan jalan. Terang itu sangat berfungsi untuk memberikan kita melihat dengan baik. Garam yang betul-betul menunjukkan bahwa garam ini memberikan rasa. Nah, ibu-ibu dan juga oma-oma, bapak ibu yang terkasih, kalau misalnya kita melihat Alkitab kita, Tuhan Yesus ini tidak berkata, jadilah garam. Tapi kalau misalnya kita lihat pada ayat 13, dikatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Kalau misalnya kita lihat pada ayat 14, kamu adalah terang dunia. Jadi kalau misalnya tuh kalau kita pernah mendengar jadilah garam dan jadilah terang, berarti belum menjadi terang dan garam. Beda ya. Tapi kalau misalnya kita melihat tadi teks kita, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Berarti setiap kita mau usia muda ataupun usia yang sudah senja, usia indah, kita semua ini adalah terang dan garam. Namun kita yang sudah adalah terang dan garam ini seringkali tidak menjadi terang dan garam. Justru sebaliknya, Yesus bilang bahwa kalau garam ini sering menjadi tawar sehingga diinjak-injak orang dan dibuang. Setiap kita ini sudah menjadi terang dan garam. Frasanya berbunyi demikian. Beda kalau misalnya jadilah terang ataupun jadilah garam. Itu kan belum menjadi. Sedangkan setiap kita sudah menjadi terang dan garam. Namun seringkali setiap manusia yang sudah menjadi terang dan garam tidak menjadi terang dan garam di dalam lingkungannya. Nah, sehingga kita dapat melihat betul bahwa terang dan garam ini menurut Yesus nggak boleh disembunyikan. Justru harus menjadi terang yang menyinari sesama
dan juga harus menjadi garam yang memberi rasa di setiap lingkungan yang kita hidupi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam teks kita pada hari ini, kita dapat melihat bahwa rasa asin garam dan terang nggak boleh disembunyikan. Kita yang sudah menjadi terang dan garam harus memberikan rasa di hadapan lingkungan kita dan juga memberikan sinar. Kita nggak boleh menyembunyikan terang dan garam, karena dengan kita memberikan rasa dan juga memberikan cahaya terhadap sesama kita, kita justru menghadirkan cinta kasih Allah terhadap sesama. Bagaimana terang dan garam ini yang dimasukkan oleh Yesus adalah setiap orang yang sudah menjadi terang dan garam, marilah bersinar. Yang sudah menjadi terang dan garam, marilah memberikan rasanya. Jangan malah disimpan sendiri. Jangan justru jadi pasif. Jangan justru jadi menjauh. Tetapi marilah kita hadir. Marilah kita betul-betul menjadi terang dan garam yang memberikan rasa dan menyinari terhadap lingkungan kita. Jadi, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita menjadi terang dan garam berarti kita menghidupi, memuliakan Bapa, bukan demi kita sendiri, bukan demi diri kita sendiri, namun menjadi terang dan garam berarti kita memuliakan Tuhan yang sudah menciptakan kita. Kita memuliakan Tuhan sebagai bentuk rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita perlu selalu berefleksi namanya. Kita bercermin, apa sih yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah menjadi terang dan garam yang baik? Apakah kita seringkali justru malah menyembunyikan terang, tidak menjadi orang yang membawa dampak baik di dalam lingkungan kita? Atau kita seringkali pasif? Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada suatu kalimat nih yang berkata, tak seorang pun dapat menjadi sahabat Yesus Kristus tanpa menjadi sahabat sesamanya. Saya ulangi sekali lagi ya. Tak seorang pun dapat menjadi sahabat Yesus Kristus tanpa menjadi sahabat sesamanya. Nah, firman Tuhan pada hari ini mau mengajak setiap kita bahwa menjadi sahabat Yesus Kristus itu juga mengajak setiap kita untuk merangkul sesama kita. Kita diajak untuk boleh menjadi rekan sekerja sesama kita. Jangan cuma kita memfokuskan diri pada diri sendiri dengan Tuhan aja, namun Tuhan juga menyuruh setiap kita untuk membawa dampak yang baik di dalam lingkungan kita. Percuma kita setia terhadap Tuhan, namun kita menutup mata terhadap sesama. Percuma kita setia terhadap Tuhan, namun tidak memberikan rasa yang baik terhadap sesama, malah memberikan rasa yang tidak enak terhadap sesama. Nah, kendalanya, saudara-saudara yang terkasih, terkadang kan kita di dalam usia yang sudah senja ini seringkali pasif gitu ya. Ada istilahnya begini, ibu-ibu. Kalau misalnya bisa dia yang kerjain, kenapa harus saya? Nah, atau misalnya istilahnya, kalau misalnya ada dia, nggak usah saya dong, dia aja gitu ya. Terkadang kita lebih mendulukan orang lain karena kita nggak mau terlibat. Terkadang kita mau mendulukan generasi-generasi yang lebih muda sehingga diri sendiri maunya melepas tangan gitu ya, karena merasa ada namanya psikologi itu merasa dirinya sudah tidak bisa ini, sudah tidak bisa itu, pikirannya selalu negatif. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Tuhan, di semua jenjang usia pun diberkati oleh Tuhan. Semua jenjang usia pun diberkati dan juga dipelihara oleh Tuhan untuk menjadi terang dan garam. Memang sih di dalam usia yang indah ini nggak bisa melakukan hal yang banyak seperti dulu lagi. Namun di dalam firman kita pada hari ini, bukan hal yang besar yang harus dilakukan. Namun hal yang sederhana hanya untuk terlibat aktif, terlibat untuk membawa hal yang baik di dalam lingkungan kita, itu juga sudah cukup, ibu-ibu dan juga mama dan bapak ibu sekalian.
Bagaimana setiap kita diajak untuk berada di dalam lingkungan kita untuk menyala, untuk menyinari gitu ya. Jangan cuma menjadi ada doang gitu. Kalau cuma ada doang berarti sekedar tubuhnya hadir tetapi jiwanya nggak ada di situ gitu ya. Tetapi kita diajak untuk berada dalam lingkungan kita, memaknai hidup yang berarti bagi orang lain. Bagaimana kehadiran kita itu adalah penting untuk boleh peduli terhadap sesama, untuk boleh terlibat, dan juga setiap kita mempersembahkan hidup yang berkenan bagi Allah. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, demikian juga menjadi garam dan terang itu harus berada di tempat yang membutuhkan. Jangan juga kalau menjadi usinda yang merasa senior, pokoknya mau ngambil lapak orang terus, istilah kasarnya gitu ya. Istilahnya ini di tempat ini itu sebetulnya sudah cukup garamnya. Ibarat kalau makanan itu kalau kebanyakan garam juga nggak enak gitu ya. Jadi memberikan rasa secukupnya. Tidak ada garam yang nggak enak, tapi kalau kebanyakan garam juga, wah rasanya berlebihan gitu ya. Misalnya di suatu komunitas ini sudah cukup gitu ya, nggak usah banyak-banyak ikut campur gitu ya misalnya. Nah itu baru kalau dirasa tempat ini sudah cukup rasanya, jangan kita juga menambah-nambah masalah gitu. Nah saudara-saudara yang terkasih, bagaimana di dalam firman Tuhan hari ini kita memberikan garam dan terang pada ala kadarnya. Namanya kalau terang juga terlalu keterangan kan juga mungkin mata sakit gitu ya. Nah, bagaimana kita menjadi garam yang memberikan rasa pada batasnya. Kita memberikan terang dan cahaya pada juga batasnya. Sehingga setiap komunitas, setiap di dalam kita di Komisi Usinda juga merasakan kasih dari Tuhan yang betul-betul tercukupi bagi semua orang. Ada ayat dari Roma 12 ayat yang pertama yang boleh kita simak bersama. Bunyinya demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana setiap kita yang percaya kepada Tuhan, setiap kita yang betul-betul memiliki iman kepada Tuhan, diajak nih, oma-oma, untuk memberikan tubuh kita juga sebagai ibadah yang sejati. Menjadi terang dan garam berarti kita mempersembahkan yang terbaik dari sikap kita terhadap sesama. Menjadi terang dan garam berarti kita memberikan diri kita untuk berbuat baik, membawa dampak yang baik terhadap lingkungan kita. Apa yang bisa kita lakukan, yang kita berikan yang terbaik, sebaik-baiknya, layaknya kita berikan untuk Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, sederhana, hal yang paling kecil sekalipun, seperti layaknya peduli. Kalau misalnya menjadi asir yang betul-betul yang ramah dan yang peduli, yang betul-betul hospitality-nya yang terbaik gitu ya dengan jemaat gitu. Nah, itu pun sudah cukup gitu. Ataupun yang tidak menjadi tim hospitality dengan sering bersalaman di gereja, itu pun juga sudah cukup, ibu-ibu, menjadi terang dan garam. Kalau misalnya kita merasakan keramahan, kita juga merasakan sukacita, betul ya ibu-ibu ya. Kalau misalnya kita merasakan disapa, kita merasakan diperhatikan, itu juga membuat kita menjadi senang dan sukacita. Nah, jadi saudara-saudara yang terkasih, garam dan terang yang kita bagikan untuk sesama, jadi bisa berkenan di hati orang lain, bisa bermakna bagi sesama kita. Nah, sehingga hidup kita ini layaknya kitab yang terbuka, yang dilihat dan dibaca oleh sesama kita. Apakah orang lain melihat terang dan garam di dalam hidup kita? Apakah orang lain yang bertemu dengan kita ini merasakan betul, oh ini orang Kristen itu yang seperti ini. Oh, orang yang percaya kepada Tuhan itu yang menjadi terang dan garam itu
yang seperti ini. Nah, setiap kita diajak untuk menjadi garam yang memberikan rasa. Memberikan rasa itu dalam arti memberikan diri untuk berbuat baik, memberikan diri untuk berbuat ramah terhadap sesama. Setiap kita juga dipanggil untuk menjadi terang, untuk memberikan cahaya, untuk memberikan suatu jalan bagi sesama. Setiap kita yang sudah usia indah memiliki kenangan dan juga pengalaman hidup yang tidak bisa dibayar. Nah, dari pengalaman hidup yang baik itu juga boleh dibagikan. Itulah terang dari usinda yang bisa berdampak bagi sesama. Itulah pengalaman-pengalaman itu yang bisa dibagikan, yang bisa membuat orang generasi-generasi muda pada zaman ini bisa belajar banyak dari Bapak Ibu sekalian. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Presiden Gus Dur pada waktu itu pernah berkata demikian, tak peduli dari mana kita berasal, agamanya apa, tetapi jika sikap dan tindakan kita memberikan dampak yang baik dan membawa damai sukacita, maka orang juga tidak akan bertanya agama kita apa, gitu ya. Jika setiap tindakan kita dan juga sikap kita memberikan dampak yang positif dan membawa damai, orang pun juga akan tersentuh. Orang lain juga akan merasakan namanya kedamaian itu dari setiap diri kita yang membawanya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, menjadi garam dan terang berarti kita memberikan rasa sukacita kepada sesama, bukan kita membawa racun. Menjadi terang bukan hanya sekedar menyala aja, bukan hanya sekedar kelihatan gitu ya, tetapi menjadi terang yang menyinari, memberi petunjuk kepada jalan kepada sesama. Nah, saudara-saudara terkasih, setiap kita dipanggil oleh Tuhan, setiap kita memiliki tugas dan tanggung jawab, walaupun di usia yang indah, setiap kita tetap bertanggung jawab untuk memberikan dampak, untuk menjadi terang dan garam di dunia. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, marilah kita menjadi terang dan garam yang layak di hadapan Tuhan. Mari kita hidup lebih berdampak kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih ya, Saudara Abdi, sudah membawa renungan. Kita lanjut acara kita. Bu Ertit. Bu Ertitnya kemana nih? Ya, NKB 204 di dunia yang penuh cemar. Silakan Cici Vera. Mari ibu-ibu, bapak, oma-oma kita melanjutkan pujian kita di dunia yang penuh cemar. Di dunia yang penuh cemar, antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalam
Nah, foto time, dibuka kameranya, videonya, supaya kelihatan wajahnya. Ayo, buka. Ayo, senyum manis, supaya terlihat manis mukanya meskipun sudah tua. Ayo buka. Ibu Yuni, mana Ibu Yuni? Bu Yuni, masih di Bu Lili, Bu Lydia, ayo Kemon. Sekali lagi ya, siap. Bu Yuni keluar juga. Iya. Terima kasih senyum manis. Sekarang kita lanjut. Ibu-ibu, kemarin ibu bapaknya nggak disebut, lupa aja. Kemarin dulu tanggal 17 kita merayakan hari kemerdekaan kita, Indonesia. Kita dilahirkan di Indonesia. Dan nanti juga kalau meninggal, kita di Indonesia juga. Kalau di luar negeri susah. Mendingan di Indonesia aja ya. Nah, ibu, bapak, oma, opa, kita itu orang Indonesia. Jadi, Indonesia negaraku yang kucintai. Ayo kita nyanyikan ya. Mari, Opa Oma yang terkasih, Bapak Ibu, kita mau menutup persekutuan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Allah semesta, kami sungguh sangat mengucapkan syukur atas persekutuan dan peribadahan yang boleh berlangsung. Setiap gadget ataupun setiap koneksi internet yang kami pakai, kami yakin dan percaya Tuhan juga yang turut memberkatinya. Pada saat ini Tuhan, kami akan berdoa menaikkan syafaat, dengarkanlah setiap doa-doa kami. Tuhan, kami sungguh sangat mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu di GKI Samanhudi, terkhususnya Oma Opa yang sedang mengalami pergumulan di dalam kesehatannya. Kami mau berdoa khususnya bagi Ibu Syuli, kami mau berdoa bagi Ibu Siane, Ibu Frida Winata, Pak Johan Yahya, Pak Felix, Ibu Diana, Pak Lukman, Pak Edi, dan juga keluarga Pak Kelly. Kami juga mau berdoa bagi kesembuhan Ibu Okenio Tuhan. Kami mau berdoa bagi Ibu Moi Fong yang sakit pinggang. Kami mau berdoa bagi Ibu Heni Markus. Kami mau berdoa bagi Pak Odang. Kami mau berdoa bagi Pak Legawa. Dan juga Pendeta Lili pasca operasi. Kami mau berdoa bagi setiap mereka yang sudah disebutkan namanya ataupun yang belum disebutkan. Kiranya tangan pengasihan-Mu boleh sungguh hadir bagi setiap mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pemulihan yang terbaik bagi setiap mereka di dalam pergumulan rasa sakitnya.
rasa sakit di usia indah memang tidak nyaman dan tidak enak ya Tuhan. Namun kami yakin dan percaya di dalam pergumulannya mereka akan tetap setia memegang tangan-Mu. Mereka akan setia untuk berseru memanggil nama-Mu. Sembuhkan dan juga pulihkan mereka, kami mau berserah ya Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi setiap keluarga opa oma yang mengalami kesulitan dan juga mengalami pergumulan di dalam ekonomi ya Tuhan. Kami mau berdoa di dalam setiap usaha dan juga pekerjaan yang dilakukan di dalam keluarga opa oma di GKI Samanhudi. Kiranya setiap pekerjaan, setiap apapun yang dilakukan, setiap usaha yang baik, Tuhan boleh berkati jerih payahnya, Kau boleh memberikan berkat yang terbaik bagi setiap keluarga yang di dalam pergumulan itu Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap orang yang berseru kepadamu tidak akan kekurangan, namun Engkau akan memberikan kecukupan yang baik bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Di dalam setiap kesulitan dan juga pergumulan, kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Namun justru Tuhan akan menjadi terang yang akan memberikan jalan yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan, kami juga mengucapkan syukur atas ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-79. Namun kami juga prihatin terhadap keadaan bangsa kami di beberapa waktu ini. Kiranya kami yakin dan percaya dan kami akan berserah ya Tuhan kepada nama-Mu bahwa Engkau akan menghadirkan damai sejahtera dan membawa keadilan di bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya ya Tuhan, beberapa kejadian yang berlangsung beberapa waktu ini boleh membawa kebersamaan, boleh menyatukan bangsa Indonesia untuk terus menegakkan keadilan. Kami juga mau berdoa bagi pemimpin negara kami yang akan sebentar lagi berganti pada Presiden Prabowo ya Tuhan. Kiranya Kau juga boleh menjadikan setiap pemimpin negara kami menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Hadir bawakanlah damai sejahtera. Kami memang tidak bisa melakukan banyak hal, namun kami yakin dan percaya Tuhan juga ikut turut ambil bagian dan turut ikut ambil bagian di dalamnya. Tuhan, inilah setiap doa-doa kami, di dalam setiap harapan, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap kebutuhan kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui yang terbaik, Tuhan merencanakan yang terbaik bagi setiap kami mau berserah pada nama-Mu saja. Hadirlah bersama dengan kami, peliharalah kami, tuntunlah langkah setiap kami mau selalu berjalan hanya dengan bersama-Mu. Inilah doa syafaat kami Tuhan, kami naikkan kepada satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan selalu memberikan berkat-Nya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Terima kasih buat Abdi, buat Cici Vera, Koko Yohanes, buat Arman, buat semua yang sudah, buat Bu Ertin juga yang sudah bikin HPT. Terima kasih juga buat internet yang udah menyalurkan kita semua ya, jadi ada di dalam persekutuan Zoom ini. Semuanya terima kasih. Pengumuman. Persekutuan Usinda onsite di gereja ya. Selasa, hari Selasa tanggal 3 September. Udah ganti bulannya ya, udah bukan bulan Agustus lagi. Udah ganti September. Tanggal 3 jam 10 pagi. Beriman berarti
dan bertindak. Waduh. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Pendetanya Pendeta Frida Situmora. Terus persekutuan Usinda lagi onsite Selasa tanggal 17 September jam 10 pagi. Lidah seorang murid Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Pendeta Febe dari GKI Gunung Sahari. Lalu Usinda online. Nah, ini seperti sekarang ya, Zoom ya. Hari Sabtu. Kalau Zoom hari Sabtu. Kalau on-site hari Selasa. Jangan lupa ya, Oma Opa. Ini online hari Sabtu tanggal 28 September jam 9. Kalau Zoom jam 9. Kalau on-site jam 10. Jam 9 tanggal 28 tetap berbuah Yohanes pendetanya. Frida Situmorang juga. Terima kasih Oma Opa semua sudah ikut dalam Zoom ini. Terima kasih semua yang bertugas. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Bye-bye. Terima kasih juga Sandria. Ya, Terima sama-sama. kasih.